Ya, kembali lagi di Tendangan Pencuri Channel. Kali ini aku mau bahas pertandingan dari Liga Inggris yang mainnya tepat ini jam 18.30 yang mempertemukan antara Manchester United melawan Everton. Kita tahu bahwa ini pertandingan hanya berbeda satu tingkat klasemen aja, di mana MU sekarang di peringkat keempat dan Everton di peringkat kelima ya. Yang membedakan hanya di agregat golnya saja. Karena MU ini ada plus 8 agregat golnya dan Everton plus 5. Oke, jadi aku ada beberapa hal yang cukup menarik untuk terutama untuk Everton ya, selaku tim tamu ya. Karena kalau Manchester United bermain di kandang tentu tidak terlalu banyak yang dibahas ya, dibandingkan dengan Everton yang saya banyak sekali informasi data tentang Everton ya. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengingatkan bahwa ini pertandingan atau prediksi pertandingan ini itu semuanya saya simpulkan atau dapatkan itu sesuai data, bukan sesuai dari feeling atau insting saya siapa yang menang ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan itu. Oke, kita mulai dulu dari Everton ya, atau MU dulu, MU selaku tuan rumah dulu lah. Kita bicara tentang tuan rumah dulu. Oke, MU di Liga Inggris itu terakhir kalah 0-1 dari Aston Villa, bermain di kandang sendiri. Kalah 0-1 dari Aston Villa. Dan kemarin MU juga habis menang 2-1 lawan Villarreal ya. Oke, yang kita dapatkan apa? Kesimpulan dari pertandingan kemarin itu MU ya, melawan Aston Villa kalah, lalu melawan Villarreal juga menangnya tipis sesuai dengan prediksi ya yang saya buatkan di video, bahwa kembali lagi ya, inilah sosok Ronaldo yang sangat dibutuhkan oleh MU. Ketika yang lain belum bisa mencetak gol ya selalu ada Ronaldo di situ. Nah, yang saya baca dari data ini, saya udah buka beberapa data rata-rata pertandingan MU itu memang rata-rata Ronaldo selalu mencetak gol ya. Dan yang menarik apa, bahwa MU itu selalu menang itu tipis semua. Ya, saya lihat dari 5 pertandingan sebelum ini itu MU itu menang dan imbang, kalahnya itu tipis. Yang menariknya lagi bahwa MU ini dalam 3 pertandingan terakhir termasuk di Cup, Premier League dan Liga Eropa itu total hanya masukin 2 gol dari 3 pertandingan. Ya, kita ambil 3 pertandingan sebelumnya waktu MU bermain melawan di Premier League dulu lah ya. West Ham bermain lawan MU di kandang West Ham. Emang MU menang 1-2. Berkat golnya Ronaldo juga ya itu. Lalu MU di Cup ya, itu kalah 0-1 lawan West Ham, kembali lagi ketemu ya, tapi bermain di kandang MU. Lalu melawan Aston Villa kemarin bermain, itu kalah di kandang sendiri 0-1 juga. Ya, nggak mencetak gol ya MU ya, udah 2 pertandingan ini lawan West Ham nggak mencetak gol, lawan Aston Villa nggak mencetak gol. Lalu kemarin bermain di kandang lagi melawan Villarreal, mencetak kemenangan 2-1 dan golnya Ronaldo di menit 90 plus ya, kalau nggak salah 95 itu golnya Ronaldo. Jadi apa yang kita simpulkan dari data Manchester United, bahwa MU ini sangat kesulitan sekali di lini depannya, untuk mencetak golnya ini sangat kesulitan, kecuali Ronaldo aja ya. Kalau boleh disimpulkan dari data ini, kalian juga bisa buka datanya lah ya, itu MU itu berapa kali hanya mengandalkan Ronaldo untuk mencetak gol. Yang baru mencetak gol lainnya seperti Lingard ya, melawan West Ham menang, itu gol kemenangan yang flashing cakep. Lalu Alex Telles juga yang kemarin lawan Villarreal memasukkan. Ya itu, sisanya siapa yang memasukkan lagi? Nggak ada. Jadi sementara dari 5 pertandingan terakhir MU ya, aku bahas 5 pertandingan terakhir MU termasuk di Cup dan di Liga Eropa kemarin, itu yang nyetak gol hanya 3 tokoh. Ronaldo paling banyak, Lingard mencetak 1 gol selama ini, dan Alex Telles mencetak 1 gol. Dari 5 pertandingan hanya 3 pemain itu aja yang mencetak gol ya. Dan dari 5 laga yang tersaji di MU ya, yang sudah dilakoni oleh MU, itu total MU hanya bisa memasukkan itu berapa gol nih, kita hitung ya. Lawan Young Boys mencetak 1 gol, lawan West Ham mencetak 2 gol, dan setelah itu lawan West Ham lagi ya di Cup itu nggak nyetak gol. Lalu kekalahan lawan Aston Villa nggak nyetak gol juga, dan kemarin lawan Villarreal mencetak gol. Jadi dari 5 pertandingan yang dilakoni itu kalau udah mencetak 5 gol, jadi kalau di rata-rata hanya 1 setiap pertandingan mencetak golnya. Dan ditambah Ronaldo yang paling banyak mencetak gol ya, nggak ada pemain lainnya selain Lingard dan Alex Telles. Kita tahu lah Alex Telles pemain sayap kiri, dan Jesse Lingard juga pemain yang terkadang jadi cadangan
Justru yang sering dimainkan kan Sancho atau Greenwood ya yang dimainkan. Nah ini yang saya katakan bahwa MU itu selalu mengandalkan Ronaldo, dan sebenarnya kalau dari data ini memang sudah terlihat lah kalau Ronaldo nggak on fire, ya itu yang saya katakan bahwa MU sangat kesusahan untuk mencetak gol ya. Itu data yang aku dapatkan dari MU aja ya, kalau saya baca seperti itu dari statistiknya MU. Oke, lalu kita ke Everton. Datanya Everton itu kemarin menang ya di kandang lawan Norwich 2-0. Lalu di Cup ya ini lawan IPR juga. Kalau di Cup ini kan pemain cadangan semua ya, rata-rata. MU juga saya lihat pakai pemain lapis kedua juga. Lalu di kandang Aston Villa itu kalah 3-0 Everton ya. Tapi sekarang Everton ini lebih diunggulkan itu dari sisi nyetak golnya, berbeda dengan MU ya. MU kalau kita baca memang untuk bertahannya saya kira bagus lah, untuk bertahannya MU bagus ya. Tapi untuk mencetak golnya itu Everton lebih diunggulkan ketimbang MU ya. Dan ini kan bermain kan di kandang MU ya kan, dan MU itu kemarin habis kalah 0-1 di kandang 9 Aston Villa ya. Jadi kalau kita bahas masalah Everton ini ya, Everton itu yang mencetak gol itu kan lumayan banyak pemainnya kalau saya lihat nih dari data ya, dari pemain tengah, sayap, bahkan depan ya, itu mencetak gol. Jadi kalau kita simpulkan bahwa Everton ini bermainnya lebih nggak mengandalkan satu orang, tapi lebih bermain ke tim. Itu yang membedakan Everton dan MU. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau masalah ball possession ya, karena MU bermain di kandang ya, saya kira MU yang lebih diunggulkan ya MU lah pastilah, karena pemain di kandang dan dia juga tim yang besar. Tapi ya ini lawannya juga nggak bisa dianggap remeh, yaitu Everton ya, karena kita tahu bahwa statistik Everton dia di musim ini itu luar biasa dibandingkan musim lalu lah, masih oke lah, bisa dikatakan di bawah-bawah mulu Everton. Tapi ini bisa peringkat 5 loh dalam 6 match yang sudah dilakoni, berarti kan tandanya luar biasa ya Everton ini. Dan poinnya itu sama seperti MU di peringkat ke-5 Everton ini ya. Jadi gimana kesimpulan dari kedua tim ini? Oke, MU ini akan bermain, saya kira ball possession pasti dipegang MU lah ya. Kalau bermain di kandang kan pasti MU lebih bermain ball possession ya. Cuma finishingnya ini loh yang dimiliki oleh pemain depan MU, itu finishingnya aja yang masih diragukan. Contoh aja lah, misalkan aja Ronaldo nggak main gitu, siapa yang akan mencetak gol lagi? Dibandingkan Everton, jika pemain depannya misalkan cedera, masih ada pemain lainnya yang bisa mencetak gol ya. Tapi kembali lagi, ini kan MU bermain di kandang yang pertama ya. Yang kedua, kemarin dia juga habis kalah di kandang ya. Mentalnya MU saya kira ya menggebu-gebu ini lawan Everton. Walaupun memang Everton nggak bisa dianggap sebelah mata juga ya performnya dia di musim ini ya, selama 6 pertandingan nggak bisa dianggap enteng lah. Tapi tetap MU sangat diunggulkan. Kenapa ya? Karena itu ini bermain di kandang, dan kedua dia habis kalah lawan Aston Villa. Ini kan sangat luar biasa mengejutkannya ya. Aston Villa sekarang ada di peringkat ke-8 loh, padahal MU bisa kalah di kandang sendiri. Nah ini bagaimana lawan Everton ini ya? Kalau secara data ya memang jika MU ketemu tim peringkat 8 kalah di kandang lawan Everton ya, yang lebih peringkatnya lebih atas dibanding Aston Villa ya, bisa berimbang, logikanya kan gitu kalau sesuai dari ini. Tapi kembali lagi ya, MU ini yang pertama itu kemarin habis kalah loh di kandang sendiri dan kehilangan 3 poin, dan ini dikasih kesempatan lagi bermain di kandang ya. Lalu yang kedua ini MU juga kemarin habis menang lawan Villarreal, walaupun memang di Europa League, tapi mental dia minimal udah ada untuk mengincar kemenangan selanjutnya. Itu minimal modal yang dimiliki MU sekarang. Maka dari itu saya lebih memberatkan MU itu akan menang dalam pertandingan kali ini, karena itu motivasinya. Kalau Everton oke lah, motivasi dia menjaga penampilan perform dia yang baik inilah. Minimal Everton ini bisa masuk, jika menang ya, misalkan menang nih lawan MU, Everton itu bisa langsung ke peringkat ya. Memang ada Manchester City, ada Chelsea ya yang kemungkinan juga akan bermain nanti ya. Minimal Everton ini minimal dulu lah, karena bermain lebih cepat ya, bisa langsung ke peringkat 1 gitu, walaupun memang yang tim lainnya belum pada main ya. Sama juga MU gitu ya. Tapi kembali lagi, ini motivasinya Everton aja paling seperti itu. Tapi kalau MU itu banyak sekali beban yang diberikan kepada MU ini ya. Jadi karena ini sesuai dari data ya, ini saya ngomong sesuai dari data ya,
kalau sesuai dari data lihat kedua tim ini ya itu cenderung ke imbang ya, walaupun saya tahu memang MU sangat diunggulkan ya, itu kan kalau kita berbicara feeling dan insting ya, itu MU memang diunggulkan. Tapi kembali lagi ya, ini kalau lihat performnya dari MU dan Everton memang lebih berimbang jalannya pertandingan ini. Maksudnya jual beli serangan pasti akan terjadi karena apa ya, itu Everton juga sangat bagus di lini sayap, sampai pemain depannya itu luar biasa bagusnya di musim ini ya, itu bagus ya. Tapi kalau lihat dari dua pertandingan terakhirnya Everton bermain di luar kandangnya sendiri, Everton kalah ya. Jadi ini ada plus poin juga buat MU bahwa dua pertandingan sebelum ini itu Everton sempat bermain di tandang dan kalah. Pertama di kandang Aston Villa kalah 3-0 ya, ini Aston Villa sama-sama sudah menangkan kedua tim ini. Lalu lawan TPR ya, tapi mungkin ini cup ini kan pemainnya mungkin lapis kedua, itu juga Everton kalah bermain sebagai tamu ya. Jadi ada plus poinnya juga buat MU bahwa Everton kemungkinan lemah juga kalau bermain nggak di kandangnya sendiri ya. Jadi ini plus poin buat MU. Jadi bagaimana untuk prediksi skor kali ini ya, kembali lagi MU sangat diunggulkan di kali ini ya. Memang secara data ya, ini secara data MU diunggulkan. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Pertama, MU kemarin habis kalah. Yang kedua, di Liga ya habis kalah ya. Lalu yang kedua, ini peringkat keempat, dia harus start mencuri pengganti kekalahan kemarin Aston Villa lagi untuk bisa langsung masuk ke peringkat 1, walaupun yang tim yang lainnya belum main, tapi minimal dia sudah mendekatkan diri terus, menempel sama tim-tim yang di atas. Yang kedua itu. Yang ketiga, ya ada plus poinnya bahwa Everton sedikit lemah kalau bermain sebagai tim tamu. Itu aja sih sebenarnya yang memberatkan. Prediksi pertama saya MU akan menang, tapi kemungkinannya tuh tipis, antara 1-0 atau 2-0. Kalau lihat jumlah golnya MU kan tipis-tipis, maksimal hanya 2, nggak pernah melebihi dari 2 gol MU ini, kecuali kalau Ronaldo bisa mencetak hat-trick, yaitu di luar dari prediksi. Tapi kembali lagi, kalau MU misalkan di prediksi pertama ini menang ya, prediksi pertama tetap MU yang paling kuat, itu menang kemungkinan tipis antara 1-0 atau 2-1. Everton ada harapan untuk mencetak gol di pertandingan kali ini. Kenapa? Ya karena kita lihat kreativitas dari pemain-pemain Everton yang selalu mencetak gol di setiap laga. Ya, itu Everton. Jadi saya bilang tadi, Everton tuh di lini depannya lumayan oke, dan di pertahanannya masih okean MU lah. Tapi Everton juga sebenarnya kalau dari data ini juga di pertahanannya udah standar lah. Jadi nggak bagus, nggak jelek, standar aja. Kalau MU kan lebih bagus di pertahanan. Jadi saya kira kalau menang ya mungkin 2-1 atau mungkin bisa 2-0, bisa clean sheet ya. Tapi di sini Everton kembali lagi pemain depannya juga bagus. Jadi kemungkinan kalau Everton mencetak gol ya 2-1 untuk kemenangan MU ya. Lalu di prediksi kedua itu ada harapan juga yang 50-50 bahwa Everton bisa mengimbangi MU. Kenapa? Ya kembali lagi ya, MU ini kan lihat data ini selalu menang tipis-tipis gitu ya. Jadi masih ada harapan saya taruh di 50-50 itu imbang dengan skor kemungkinan 2 sama atau 1 sama lah. Tapi kalau saya taruh kemungkinan masing-masing tim ini bisa mencetak 2 gol mungkin ya. Tapi Everton kan berat juga ya mencetak 2 gol. Jadi kalau seri kita anggap aja 1 sama lah. Karena Everton kan nggak tahu ya bisa mencetak 2 gol apa enggak ke kandang MU, walaupun ada harapan juga, nggak menutup kemungkinan Everton bisa mencetak 2 gol di kandang MU ya. Tapi hasil serinya saya tarik kesimpulannya 1 sama ya. Lalu prediksi terkecil saya ya Everton kembali bisa mencuri kemenangan seperti Aston Villa sama MU ya. Kalau menang ya 0-1 buat Everton ya. Jadi prediksi yang paling kuat memang MU akan menang kemungkinan dengan skor tipis 2-1 atau kalau clean sheet ya 2-0 lah ya. Lalu hasil prediksi kedua yang 50-50 itu hasil imbang yang kemungkinan bisa terjadi, masih 50-50 lah. Itu hasil imbang 1 sama. Lalu prediksi terkecil yang kemungkinannya kecil terjadi ya Everton mungkin menang 0-1. Gitu aja ya. Jadi prediksi MU melawan Everton yang akan bermain nanti jam 18.30. Kalian bisa nonton di TV lokal kalau disiarkan, atau mungkin di Mola TV yang pastinya disiarkan ya. Dan kalian tentunya harus nonton pertandingannya untuk bisa membaca prediksi dari kedua tim ini, karena bagaimanapun juga menonton pertandingannya secara langsung itu akan lebih mudah untuk memprediksi skor sampai akhir pertandingan ya. Itu aja yang mau saya bagikan kepada kalian semua. Thank you ya, see you.